Pemirsa, debat capres pertama telah selesai. Tak hanya adu ide dan gagasan, para capres juga ternyata saling serang hingga tak jarang terpancing emosi. Ya, usai debat pemirsa, tiap kubu ini saling klaim capres dukungannya memenangkan debat. Lantas seberapa besar pengaruh debat ini terhadap para pemilih? Berikut ulasannya. Ini punya ketegasan yang luar biasa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Tunggu dulu, aku mau jawab. Boleh saya selesaikan dulu? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan. Itulah beberapa momen penting dari debat perdana menuju Pilpres mendatang. Para calon menunjukkan ide strateginya masing-masing. Lalu apa kata fakta? Tema dari debat perdana terkait dengan poin-poin penting yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, hingga pemberantasan korupsi. Debat pada 12 Desember kemarin ini baru salah satu dari rangkaian 5 debat yang bisa menjadi penentu bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas. Debat pertama capres pada Selasa kemarin langsung memanas. Tidak sekedar adu gagasan dan menawarkan solusi sesuai tema permasalahan, namun para kandidat tak jarang saling serang. Salah satunya kala capres Ganjar menyayangkan ketidaktegasan Prabowo dalam menjawab soal kasus HAM di masa lalu. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Bagaimana dengan anggaran? Debat antar kandidat juga terjadi seputar problem di ibu kota Jakarta. Prabowo mempertanyakan anggaran besar DKI selama Anies menjadi gubernur, namun tampak tak banyak berbuah hasil. Sementara Ganjar mempertanyakan pandangan Anies yang menolak pemindahan ibu kota ke IKN, padahal banyak masalah yang tak bisa diselesaikan di Jakarta. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Pasca debat pertama, perlahan publik bisa memantapkan pilihannya. Namun pengamat politik menilai, apa yang ditampilkan di debat hanya berpengaruh pada swing voters atau calon pemilih yang belum menentukan pilihannya. Meski demikian, jumlah swing voters pada pemilu kali ini tidak kalah sedikit, yakni mencapai 28,7%. Sedikit banyak, besar atau kecil, debat berdampak kepada pembentukan opini di masyarakat, terutama mereka yang menonton. Dan juga saya menilai debat juga berpengaruh terkait dengan preferensi publik atau masyarakat ataupun pemilih yang belum menentukan pilihannya. Mereka akan menilai dan melihat, mengamati pilihannya itu melalui debat salah satunya, terutama bagi mereka yang belum menentukan pilihannya, dan jumlahnya itu kurang lebih 28,7% ya. Mereka belum menentukan, mereka masih galau, dan itu suara mereka, dukungan mereka
hati mereka, pikiran mereka yang masih galau tersebut bisa diyakinkan melalui debat, salah satunya seperti itu. Debat selanjutnya merupakan debat yang sangat dinantikan oleh publik karena sempat menimbulkan dan memicu kontroversi, yakni debat perdana Cawapres. 22 Desember, publik akan melihat kualitas dari ketiga Cawapres dalam menyampaikan ide dan juga gagasan konkret serta argumennya. Caimin, Gibran, dan Mahfud MD akan melakukan debat dengan tema perekonomian, termasuk ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Sementara itu pada debat selanjutnya ini akan kembali pada porsinya debat Capres pada 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kira-kira siapa yang paling menguasai ide dan juga gagasan konkret terkait hal ini? Anies, Prabowo, atau Ganjar Pranowo? Tahap debat selanjutnya merupakan debat keempat yang akan disampaikan oleh Cawapres. Dalam debat yang akan dilaksanakan pada 21 Januari 2024 ini memiliki tema yang sangat sensitif yang syarat akan kekayaan alam, yakni terkait dengan pembangunan keberlanjutan, kemudian juga tentang kekayaan alam, lingkungan hidup, serta masyarakat adat. Dan yang terakhir yakni debat yang akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024 yang menjadi momen yang paling penting. Dalam debat ini, calon presiden akan membahas terkait dengan kesejahteraan sosial dan ketenaga kerjaan yang menjadi masalah krusial di Indonesia. Selain itu juga akan membahas terkait dengan kebudayaan dan juga pendidikan di Indonesia. Tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik. Maka inilah cara kita membangun, melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Ide dan gagasan tema debat telah disampaikan. Soal pemenang tentu bisa bias kembali ke preferensi politik masing-masing. Namun tetap debat Capres dan Cawapres pertama dan selanjutnya bisa berpengaruh pada pilihan masyarakat Indonesia. Saya Aya Nufus beserta juru kamera Raga Firdaus. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.